wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wilujeng, kelas 9A, nomor peserta 031500800025. Saya di sini akan menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 telah melalui proses yang sedianya tidak mudah. Diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Dengan cepat, golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan mereka Marseille Rauji untuk waktu kemerdekaan Indonesia. Ketika menerima Soekarno Hatta Rajiman di darat. 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Khairul Saleh, Wikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksmana Maeda di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Sebabnya, setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Senkyang atau kepala pemerintah militer, Jenderal Maichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketika tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya, anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Diah lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana hikmat. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Peran para pewarta sangat penting dalam peristiwa ini, antara lain Franz dan Alex Mandor dan Ipsos yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi, BM Dian dan Yusuf Pronodipuro yang membantu penyebaran berita proklamasi lewat berbagai cara seperti radio, surat kabar, telegram, serta melalui lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.